Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Echa Hendriani. Saya mahasiswi dari Stikes Mitra Adiguna Palembang, Prodi D3 Keperawatan, semester 4. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penyakit meningitis. Simak pembahasannya. Meningitis adalah peradangan atau pembengkakan selaput pelindung yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang. Meningitis terkadang sulit dikenali karena penyakit ini memiliki gejala awal yang serupa dengan flu, seperti demam dan sakit kepala. Penyebab meningitis. Meningitis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit. Virus yang dapat menyebabkan meningitis misalnya enterovirus, paramyxovirus, dan human herpes virus. HIV juga dapat menyebabkan aseptic meningitis. Selanjutnya, patofisiologi meningitis. Otak dilapisi oleh 3 lapisan, yaitu dura mater, arachnoid, dan pia mater. Cairan otak dihasilkan di dalam plexus choroid, ventricle bergerak atau mengalir melalui subarachnoid dalam sistem ventricle dan seluruh otak dan sumsum tulang belakang. Direabsorpsi melalui villi arachnoid yang berstruktur seperti jari-jari di dalam lapisan subarachnoid. Organisme virus bakteri yang dapat menyebabkan meningitis memasuki cairan otak melalui aliran darah di dalam pembuluh darah otak. Cairan hidung atau sekret hidung atau sekret telinga yang disebabkan oleh fraktur tulang tengkorak dapat menyebabkan meningitis karena hubungan langsung antara cairan otak dan dengan lingkungan dunia luar sehingga menembus sawah darah otak. Mikroorganisme yang masuk dapat berjalan ke otak melalui ruangan subarachnoid. Adanya mikroorganisme yang patologis merupakan penyebab peradangan pada pia mater, arachnoid, cairan otak, dan ventricle. Eksudat yang dibentuk akan menyebar, baik ke kranial maupun ke saraf spinal yang dapat menyebabkan kemunduran neurologis selanjutnya. Dan eksudat ini dapat menyebabkan sumbatan aliran normal cairan otak dan dapat menyebabkan hidrosefalus. Selanjutnya, manifestasi klinik. Pada awal penyakit, kelelahan, perubahan daya mengingat, perubahan tingkah laku, sakit kepala, sakit-sakit pada otot-otot, reaksi pupil terhadap cahaya, fotofobia apabila cahaya diarahkan pada mata pasien. Berikutnya, adanya disfungsi pada saraf 3, 4, dan 6. Pergerakan motorik pada masa awal penyakit biasanya normal dan pada tahap lanjutan. Bisa terjadi hemifarese, hemiplegia, dan penurunan tonus otot. Berikutnya, nausea, vomiting, demam, takikardia. Kejang yang bisa disebabkan oleh iritasi dari korteks cerebri atau hiponatremia. Pasien merasa takut dan cemas. Komplikasi terjadi hidrosefalus. Macam-macam penyakit meningitis terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, meningitis jamur. Meningitis ini biasanya disebabkan oleh infeksi jamur yang disebabkan Cryptococcus dan merupakan jenis penyakit radang selaput otak yang langka. Infeksi meningitis karena jamur tersebut kemungkinan besar
kemungkinan besar menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Namun, jenis meningitis ini tidak menular. Yang kedua, meningitis parasit. Jenis penyakit meningitis yang disebabkan oleh parasit biasanya sangat langka terjadi, cukup berbahaya karena dapat mengancam jiwa. Penyebab meningitis parasit adalah infeksi Amoeba microscopic Naegleria fowleri. Ketiga, meningitis non-infeksi. Umumnya, orang yang menderita meningitis ini bukan karena infeksi jamur, bakteri, maupun virus. Radang selaput otak yang terjadi berkembang sebagai akibat dari cedera kepala atau operasi otak. Dan juga disebabkan oleh obat-obatan tertentu, lupus atau kanker, sehingga meningitis non-infeksi tidak menular. Keempat, meningitis virus. Ini adalah jenis penyakit radang selaput otak yang paling umum, tetapi biasanya tidak mengancam jiwa. Enterovirus yang menyebabkan meningitis dapat menyebar melalui kontak langsung seperti air liur, lendir hidung, atau feses. Yang kelima, meningitis bakteri. Ini merupakan penyakit radang selaput otak yang sangat serius dan dapat mengancam jiwa. Hal ini disebabkan oleh infeksi bakteri, dan meningitis ini bisa menular. Selanjutnya, pencegahan meningitis. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan mengurangi kontak langsung dengan pengidap dan mengurangi tingkat kepadatan di lingkungan perumahan dan lingkungan seperti barak, sekolah, tenda, dan kapal. Selain itu, penerapan gaya hidup sehat harus dilakukan seperti rajin cuci tangan. Cuci tangan dapat menghambat penyebaran virus, jamur, dan juga bakteri yang menyebabkan meningitis. Pencegahan selanjutnya, tidak berbagi makanan dan minuman kepada orang lain juga seharusnya dilakukan. Selain dari berbagi makanan atau minuman, pemakaian barang bersifat personal, misalnya bertukar sisir, alat makan, contohnya sendok, sikat gigi, juga seharusnya tidak dilakukan. Selanjutnya, diagnosis meningitis. Gold standar untuk diagnosis meningitis adalah pemeriksaan sampel cairan cerebrospinal melalui lumbat fungi atau LV sebelum diberikan pemeriksaan MRI dan CT scan harus dilakukan terlebih dahulu. Faktor pemicu meningitis. Ada beberapa faktor yang dapat memicu meningitis, antara lain 1. Infeksi kuman, penyakit kanker dan lupus, efek samping obat dan operasi otak. Risiko terkena meningitis juga akan meningkat pada ibu yang sedang hamil atau lupa menjalani imunisasi. Cara mengobati dan mencegah meningitis. Pengobatan meningitis umumnya berbeda-beda tergantung kepada penyebabnya. Sebagai contoh, dokter bisa meresepkan obat antimikroba atau menjalankan terapi lain bila meningitis disebabkan oleh kanker atau lupus. Penanganan meningitis. Penanganan meningitis harus segera diberikan kepada pasien yang mendapati gejala penyakit meningitis. Apabila ada tanda-tanda dan gejala-gejala tersebut, maka secepatnya penderita dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang intensif. Jika berdasarkan pemeriksaan penderita didiagnosa sebagai meningitis, maka pemberian antibiotik secara infus adalah langkah yang baik untuk menjamin kesembuhan serta mengurang atau menghindari resiko komplikasi. Pastikan penderita mendapatkan kecukupan nutrisi, dan setiap penyakit meningitis mendapatkan penanganan meningitis dan terapi masing-masing sesuai penyebabnya. Sampai saat ini, belum ada obat yang mampu menyembuhkan meningitis secara keseluruhan. Adapun penanganan meningitis dapat membantu menyelamatkan nyawa pasien.
Meskipun pasien tetap harus menjalani terapi rawat jalan secara rutin untuk melatih saraf tubuh. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mendapatkan penanganan meningitis dengan mendapatkan vaksin meningitis secara rutin dan berkala. Selain itu, konsumsi antibiotik apabila berada di dekat penderita meningitis merupakan salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Baiklah, pembahasannya telah selesai. Terima kasih telah menyimak pembahasan saya. Dan saya meminta maaf jika ada salah pengucapan kata, dan saya akhiri pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.